sebelum itu Ibu mau tanya nih, pertemuan kita sebelumnya kan ada libur puasa sama libur lebaran. Gimana nih? Teman-teman semua pada udah puas atau masih belum puas dengan liburannya? Sudah puas semua? Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran? Sangat siap. Oke. Sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mohon kepada Ketua Kelas Mas Yas Akbar untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silahkan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Akbar sudah memimpin teman-temannya berdoa. Tapi sebelum itu mau Ibu absen dulu ya. Saya mau lihat ini semuanya masuk semua atau pada masih stay di liburannya. Dari Mbak Nur Ilmiatin ada, Mbak Kinanti, Mbak Reina, Mas Yas Akbar. Ini sepertinya ada meja yang kosong itu siapa ya? Kalau nggak salah Mas Satria ya yang nggak masuk itu. Oh masih itu ya, masih lebaran ya? Masih liburan lebaran. Ya semoga Mas Satria bisa lekas sembuh ya, dan juga bisa bergabung lagi dengan kita semua di sini. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, pertemuan kita pada pertemuan sebelum lebaran itu ada yang masih ingat materi kita pada waktu itu apa? Iya, Mbak Kinanti? Jenis audio, iya bener banget. Pertemuan kita sebelumnya adalah mengenai jenis-jenis audio. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan melanjutkan mengenai materi tersebut, namun dengan konsep yang berbeda. Jadi Ibu mau mengajak kalian senang-senang aja dulu. Karena kan kita masih ada hawa-hawa liburan. Jadi kita senang-senang aja dulu, kita mau dengerin podcast. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, di sini semuanya udah pada ngerti apa yang namanya Spotify nggak? Atau mungkin denger? Sudah. Biasanya Spotify itu untuk apa? Mendengarkan musik, streaming, maupun podcast. Oh iya benar sekali. Seperti yang Ibu tampilkan di layar monitor ini ya. Ini adalah salah satu jenis podcast yang ada di Spotify. Tapi Ibu sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu karena sebelumnya tadi Ibu mau menginstal Spotify, namun karena ada kendala, jadi kita buka lewat YouTube aja. Jadi benar kata Mbak Reina, Spotify itu adalah tempat kita mendengarkan musik dan juga podcast ya. Dari kalangan anak-anak sampai tua semuanya itu mendengarkan Spotify karena ada musik, ada podcast juga yang bisa kita dengarkan bersama. Nah, di sini Ibu mau menampilkan salah satu jenis podcast yang Ibu sering dengar di Spotify adalah ini. Mari kita dengarkan bersama. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baru mulai startup bisnis. Jadi ini gue dapet tugas untuk ketemu ada mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa. Jadi yang udah lulus dari Universitas Negeri 11 Maret Solo. Jadi gue berangkat pagi itu dari Jakarta, first flight menuju Solo. Terus di sana gue dijemput langsung menuju ke UNS. Nah, waktu sampai di UNS, kebetulan acaranya di Fakultas Ekonomi UNS. Jadi waktu gue datang, mereka belum pada datang karena acaranya masih agak siang. Jadi gue datang kepagian sih sebenarnya. Nah, gue nyempetin UNS dulu. Ini adalah kali pertama gue ke UNS. Jadi waktu ngelihat dari awal masuk nih kan, gue ngerasa kira-kira waktu itu mungkin ada 10 orang pesertanya.
Jadi gue Oke, jadi itu tadi kurang lebih cerita yang ada di podcast. Jadi ini adalah salah satu podcast yang bergenre horor. Kalau ibu bertanya kepada teman-teman nih, kepada anak-anak, genre apa sih sebenarnya yang biasanya kalian suka? Dari yang cewek-cewek mungkin. Komedi, Bu. Komedi, ada yang suka biasanya kalau cewek-cewek itu yang romantis gitu. Galau-galau, bagi nanti ini berarti sering bergalau-galau nih ya di Spotify ya. Kalau yang cowok sukanya biasanya apa? Kalau saya sendiri yang action, Action. sama politik. Politik, wah ngeri sekali ya Mas Yas Akbar ini. Apa genre yang disukai di podcast? Kalau rintik seduh kalian pernah dengar? Biasanya yang galau-galau itu? Pernah, berarti ini udah pada paham semua ya. Di Spotify itu ada apa aja. Sekarang ibu mau mengirimkan sebuah link yaitu Mentimeter. Kalian bisa buka di grup WhatsApp-nya masing-masing. Ibu sudah mengirimkan link, kalian bisa menuliskan jenis-jenis atau genre podcast apa yang biasanya kalian sukai, yang biasanya kalian dengarkan di Spotify. Kalian bisa menuliskan di sini ya. Yang pertama ini ada genre audio Spotify apa yang kamu sukai. Kalau ibu sendiri sukanya yang horor-horor tadi ya, karena menurut saya itu lebih menarik aja sih, biar nggak galau terus. Sudah bisa? Boleh lebih dari satu juga boleh. Spotify ini menarik ya, tidak hanya Spotify sih sebenarnya yang menarik, banyak sekali tempat seperti podcast itu ada di Anchor, itu juga ada podcast, kalian bisa memutarnya di Anchor juga, tidak hanya Spotify. Oke, di sini sudah ada yang mengisi ya, bisa kita lihat bersama. Di sini ada yang menuliskan komedi juga. Oh, menggalau, ini pasti yang biasanya sedih ya mbaknya ini atau masnya yang sedih. Kemudian ada action, yang atas ada motivasi, romance dan politik. Bermacam-macam sekali ya jenis podcast yang kalian sukai ini. Oke, untuk yang selanjutnya bisa kalian lanjutkan untuk mengisi. Kemudian yang kedua ini ada channel Spotify apa yang biasa kamu dengarkan. Bisa dituliskan lebih dari satu juga. Kalau misalkan yang seperti saya putarkan tadi adalah channelnya Do You See What I See. Kemudian saya juga sering mendengarkan yang channelnya RJL5, itu juga tentang horor-horor. Lain kali sepertinya saya harus belajar menggalau ini, seperti Mbak Kinanti tadi, agar tidak seram hidup saya. Wah, ini ada yang terkenal banget ya, ada Suara TP sama Deddy Corbuzier. Ini ada dua channel yang memotivasi kita, yang memberikan edukasi. Jadi tidak hanya kita mendapatkan kesenangan ataupun hiburan, namun kita juga mendapatkan pembelajaran dari podcast tersebut. Oke, ini masih baru dua. Yang lain masih menulis atau bagaimana? Masih berpikir? Semoga kita bisa ya membuat sebuah channel Spotify ataupun apapun itu yang bisa memberikan pembelajaran bagi orang-orang yang mendengarkan. Ini ada yang horor. Kemudian ada lagi? Atau sudah? Dan yang terakhir ini ada sudut pandang. Ini, wah teman-teman ini keren sekali ya. Mendengarkan di Spotify ini, mendengarkan tidak hanya hiburan melainkan juga ada motivasi, ada juga pembelajaran. Oke, kalau dari yang saya lihat kalian ini sudah berpengalaman sekali melihat
Spotify juga ataupun dari aplikasi yang lainnya, sepertinya kalian ini sudah sangat siap kalau saya berikan kesempatan untuk membuat sebuah podcast. Kira-kira apa sih podcast yang seperti apa yang ingin kalian buat? Jadi kalau misalkan nih kalian diberikan kesempatan untuk membuat podcast apa yang mau kalian buat atau podcast apa yang mau kalian produksi? Sekarang kalian juga bisa membuka grup WhatsApp yang Ibu kirimkan. Kalian bisa menuliskan di sini ya, di slideshow, Google Slide. Kalian bisa menuliskan ide produksi Spotify apa yang ingin kalian buat. Misalkan ada yang Mbak Kinanti pengen membuat channel horor, berarti Mbak Kinanti menuliskan produksi horor, dituliskan judulnya, sama dituliskan apa ya namanya itu, seperti kurang lebih ringkasannya, sedikit aja biar cepat. Oke, ini sudah ada yang masuk. Barangkali ada yang punya ide, mau Ibu tuliskan di sini juga. Mbak Reina, iya Mbak Reina, kira-kira mau membuat podcast apa? Saya pengennya tentang parenting di masa depan. Meskipun kita masih anak kuliah, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Parenting ini pun sangat penting karena model parenting zaman dahulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda. Nah, kita itu harus mempersiapkan diri dulu agar anak-anak kita itu tidak apa ya, kalau zaman sekarang itu mental parenting itu biar bagus seperti itu dan perkembangannya juga bisa maksimal. Oke. Jadi Mbak Reina ini mau membuat satu podcast yaitu tentang parenting, di mana Mbak Reina ini mau membuat semua orang mengerti bagaimana menjadi orang tua yang baik. Gimana karena memang zamannya kita sama zamannya anak-anak kita nanti itu perkembangannya sudah berbeda. Kita tidak bisa mengatur anak-anak kita seperti di zaman kita. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau membuat ini? Iya, Mbak Nuril Miati. Ya, mungkin saya ingin membuat tentang kesehatan. Jadi di masa pandemi ini kan pasti apa ya, masyarakat teman-teman yang dengarkan kan itu kayak lalu-laluan dagang itu untuk menambah apa ya, ilmu seperti itu. Iya, bener banget. Karena di masa pandemi seperti ini itu kita harus benar-benar menjaga diri kita ya. Sepertinya teman-teman ini udah sangat canggih dengan yang namanya ide-ide podcast. Sampai-sampai ada yang membuat seperti ini. Luar biasa sekali buat teman-teman ini. Oke, kalau dilihat dari apa yang saya sampaikan tadi dari awal hingga sekarang, kira-kira apa sih materi yang saya sampaikan itu? Tentang apa? Apakah ada yang mengerti? Iya, benar sekali. Kita di sini adalah masuk kepada materi alur produksi multimedia. Bisa dilihat ya bersama di sini. Ini ada PPT yang sudah saya buat. Kalian bisa membacanya bersama. Nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp masing-masing agar kalian bisa mempelajarinya di rumah. Oke, namun sebelum itu kita akan memperjelas terlebih dahulu alur produksi multimedia. Nah, audio tadi itu bisa dimasukkan kepada produksi multimedia. Karena apa? Karena kalau kita membuat sebuah multimedia itu tentunya kita juga terkadang membutuhkan audio di dalamnya. Lalu apa saja sebenarnya tahapan alur produksi multimedia itu? Alur proses produksi multimedia itu merupakan sebuah tahapan alur produk multimedia yang dimana ada macam-macam seperti film, media interaktif, game, dan lain-lainnya. Tentunya harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan agar hasil yang diperoleh dari pembuatan produk itu bisa optimal. Kemudian yang selanjutnya, di dalam sebuah alur produksi produk multimedia terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kalau Ibu bertanya nih, yang kita membuat ide-ide tadi itu, ide pembuatan podcast itu termasuk
Di mana berarti? Yang produksi, atau yang pasca produksi? Praproduksi. Iya, benar sekali. Berarti materi yang Ibu sampaikan tadi sangat-sangat bisa diterima ya sama teman-teman. Oke. Alhamdulillah. Dari ketiga alur tersebut itu termasuk ke dalam standar operasional prosedur. Jadi itu adalah SOP dalam kita membuat produksi multimedia. Nah, SOP sendiri itu merupakan prosedur atau tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke, lalu apa itu sebenarnya proses alur produksi multimedia? Di sini sudah saya tuliskan ya. Saya minta tolong kepada Mbak Ilmi untuk membacakan pengertian dari praproduksi multimedia ini. Itu alur produksi, proses produksi multimedia. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi atau syuting film atau video. Pada intinya, tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatu agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya video sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih Mbak Nur Ilmiati. Meskipun dengan suara yang agak kurang enak badan ya, tapi masih tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi praproduksi itu merupakan tahapan perencanaan. Di awal tadi Ibu menjelaskan mengenai ide-ide itu adalah merupakan ada pada tahapan perencanaan sebelum kita memproduksi sebuah audio. Lalu selanjutnya tahapan kegiatan preproduksi itu apa saja? Yang pertama ini ada ide. Ide itu merupakan tantangan pertama dalam membuat sebuah proyek yang memutuskan apa yang akan diungkapkan dan bagaimana cara untuk mengungkapkannya. Jadi ide ini bisa dibilang tahapan yang agak-agak susah karena kita harus menyiapkan benar-benar mau kita buat seperti apa sih produksi yang akan kita lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah penulisan. Nah, penulisan ini merupakan penulisan skrip atau skenario yang merupakan bentuk transformasi ide menjadi bagian yang lebih detail. Jadi dari pembuatan ide tadi dituliskan menuju ke penulisan. Nah, di penulisan ini selanjutnya setiap bagian itu dipecah menjadi sebuah cerita. Setiap cerita itu sendiri dari bagian pembuka, inti cerita, kemudian penutup itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan ya. Dari awal hingga akhir itu tidak boleh flat-flat saja. Kemudian yang selanjutnya adalah pravisualisasi. Pravisualisasi adalah menerjemahkan teks ke dalam bentuk gambar atau storyboard. Di sini ada yang pernah membuat storyboard? Apakah baru dengar? Pernah. Berarti udah tahu ya storyboard itu seperti apa? Menggunakan perangkat lunak bisa atau menggunakan kertas dan juga pensil bisa. Dapat pula berupa gambar-gambar diam untuk frame-frame kunci dalam setiap segmen. Dapat pula menggunakan kamera video yang membuat draft langsung seperti skrip yang telah ditulis. Dan yang terakhir adalah nomor 4, perencanaan produksi. Bisa minta tolong Mas Yas untuk dibacakan? Baik. Yang nomor 4 yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi yaitu pembuatan perencanaan berdasarkan semua bidang pekerjaan yang akan dilakukan sehingga proses syuting akan berjalan lancar. Oke, terima kasih Mas Yas sudah dibacakan. Jadi perencanaan produksi ini setelah kita membuat apa ya namanya praproduksi tadi, kemudian akan kita lanjutkan menuju ke perencanaan produksi. Namun mengenai produksi kita akan membahas pada pertemuan yang selanjutnya karena saya rasa pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup, sudah menunjukkan pukul 11, sudah saatnya kita untuk berkemas pulang karena pembelajaran sepertinya sudah habis. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman, kepada anak-anak yang sudah sangat-sangat bersemangat mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana? Materi yang sudah saya sampaikan sudah bisa diterima dengan baik? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Masih belum.
Masih belum ya, karena kita masih bisa melanjutkan materi ini di pertemuan selanjutnya. Karena masih belum selesai. Ada produksi dan kemudian juga ada pasca produksi. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat berakhir pekan dan juga selamat menikmati liburan yang belum terselesaikan seperti Mas Satria tadi. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.